Bismillahirrahmanirrahim. Wal wafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali wa waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Barakallahu fikum jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di pagi kali ini kita akan mengambil tema tentang mencari pintu-pintu surga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bersegera menuju ampunan Allah Azza wa Jalla dan surga yang luasnya seluas langit, seluruh langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka para ulama menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa membuka harapan yang besar dalam mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk memasuki surganya Allah Azza wa Jalla. Maka saya ingin menceritakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang anak muda, yang anak muda ini sudah dalam kondisi sakit keras dan dekat dengan kematiannya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat itu, beliau menjenguk pemuda tersebut. Maka ibundanya yang sudah merasa putus asa karena pemuda ini hidupnya dihabiskan untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka ibunya mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, apa yang Anda harapkan dari seorang pemuda yang hidupnya hanya diisi dengan dosa? Seorang ibu yang senantiasa menasihati anaknya agar senantiasa menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Ketika anaknya sudah sakit, maka dia seakan-akan putus harapan. Rasulullah SAW tidak melihat bahwa rahmat Allah Ta'ala tertutup untuk dirinya selama Allah masih memberikan peluang hidup buat dirinya. Dalam kondisi dia sakit, Rasulullah SAW senantiasa memberikan harapan dan motivasi kepadanya agar dia bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tersebut, ma tajiduk, apa yang kamu rasakan pada dirimu? Maka pemuda ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sambil dia menangis menyesali perbuatannya. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma'ajidu fi nafsi, aku tidak mendapatkan dalam diriku kecuali dua perasaan. Rasa yang pertama adalah rasa takut jika Allah Ta'ala akan memasukkan diriku ke dalam neraka karena dosa-dosa. Rasa yang kedua adalah saya masih punya harapan kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikanku peluang untuk mendapatkan ampunan-ampunannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepadanya, tidaklah seorang mukmin ketika dia dekat dengan ajalnya mendapatkan di dalam hatinya dua rasa tersebut, maka kecuali Allah Ta'ala akan mengamankan dari apa yang dia takutkan. Perasaan yang pertama kan takut tadi ya, Allah amankan dari apa yang dia takutkan, dan Allah Ta'ala akan berikan apa yang dia harapkan. Maka pemuda itu kemudian bertobat kepada Allah
sampai kemudian Allah Ta'ala wafatkan dia. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pemuda ini min ahlil jannah, salah satu dari penghuni surga. Jadi ketika melihat rahmat Allah Ta'ala, lihatlah dengan penuh harapan. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau memberikan penjelasan bahwa seorang mukmin dalam menuju Allah, dalam beribadah kepada Allah, maka mereka membangun ibadahnya di atas 3 prinsip. Yang pertama adalah di atas rasa takut kepada Allah. Dia takut jika Allah tidak mengampuninya. Dia takut jika Allah akan mengadabnya. Kemudian yang kedua adalah roja, harapan. Selalu dalam hatinya membuka harapan bahwa rahmat Allah itu luas. Oleh karena itu Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Ta'ala satu hadis qudsi di mana Allah Ta'ala berfirman, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmat Allah itu lebih dominan daripada murkanya Allah. Tapi kita juga jangan meremehkan apa? Murkanya Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang kedua. Maka para ulama mengibaratkan rasa takut dengan roja, harapan tadi, khauf dengan roja, itu ibarat sayap burung. Keduanya ketika ingin terbang maka saling mengepakkan, tidak mungkin diam satu. Untuk bisa terbang, dua sayap ini harus saling bergerak. Itulah rasa khauf dan rasa roja yang harus senantiasa ada dalam diri seorang mukmin, mengimbangi kehidupannya. Puncaknya adalah mahabbah, yakni meletakkan rasa cinta yang besar kepada Allah Azza wa Jalla, melebihi kecintaan apa yang ada di muka bumi ini. Barakallahu fikum, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Maka seorang mukmin senantiasa membuka harapan tadi, selain mengimbanginya dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah Ta'ala, dengan harapan tadi, agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Berikut saya akan menceritakan beberapa keadaan di mana besarnya rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya di dalam memasuki jannahnya. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak ada seseorang yang masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak pula anda wahai Rasulullah? Wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmati. Tidak pula diriku kecuali Allah Ta'ala memberikan ayuman kepadaku dengan rahmatnya. Maknanya apa? Kalau kita bandingkan kenikmatan surga yang Allah berikan dengan amal yang dilakukan oleh seseorang, maka amal yang dilakukan oleh seseorang itu tidak sebanding dengan kenikmatan surga. Makanya dalam satu riwayat, sebagian ulama mengatakan hadis ini mauquf, sebagian ulama mengatakan hadis ini mursal, sebagian ulama mengatakan hadis ini ya hasan, bisa dijadikan hujjah, ya legalnya dapat dipertanggungjawabkan. Tapi barakallahu fikum, ada seorang hamba dari Bani Israel yang beribadah kepada Allah Ta'ala selama 600 tahun. Dia sholat, dia zakat, dia melakukan kebaikan, semuanya diisi kebaikan selama 600 tahun. Kemudian Allah wafatkan dia. Maka hamba ini nanti ketika berada dalam persidangan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, udkhulil jannata birahmati. Masuklah kamu ke surgaku dengan rahmatku. Maka hamba ini mengatakan, la ya Rabb, bal bi amali. Tidak ya Allah, tapi aku masuk surga dengan amalku. Maka kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk apa? Menimbang amal dia selama 600 tahun tadi dengan apa? Dengan kenikmatan surga. Maka farajahat
maka kenikmatan surga itu jauh lebih besar timbangannya daripada apa? Amal 600 tahun tadi. Maka kemudian Allah berfirman, masukkan dia ke dalam neraka. Maka kemudian hamba ini mengatakan, ya Rabb, adkhulul jannata birahmatik. Aku masuk surga dengan rahmat-Mu. Maka Allah mengampuninya dan dia kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Ta'ala. Tetapi untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, selalu kita harus mencari peluang amal. Dan kata Imam Malik bin Anas al-Asbahi atau al-Asbahi, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah membagi-bagi peluang amal bagi hamba-hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Ada seseorang yang rizkinya dari pertanian, ada seseorang yang rizkinya dari bisnis, ada seseorang yang rizkinya dari peternakan, rizkinya dari jasa, rizkinya dari apa. Dalam amal juga demikian. Allah Ta'ala memberikan peluang rahmatnya dalam amal soleh. Itu berbeda-beda antara satu hamba dengan hamba yang lainnya. Ada seseorang yang peluang amalnya di dalam sedekah, ada yang di dalam sholat, ada yang di dalam apa. Maka cerita ini nanti akan memberikan gambaran kepada kita tentang pintu surganya Allah Ta'ala dalam amal soleh yang Allah berikan kepada seseorang itu beragam. Maka dari sini jangan sampai kita pernah meremehkan amal apapun, meskipun amal itu terlihat kecil. Meskipun amal itu terlihat kecil. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, inni ra'aitu fil jannati, dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, inni ra'aitu fil jannati rajulan yataqallabu fiha min syajaratin qata'aha an dhahri tariq yu'dhin nas. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, aku melihat ada seseorang yang mondar-mandir di surganya Allah Ta'ala oleh karena orang ini memotong atau menebang sebatang pohon yang berada di tengah jalan menghalangi jalannya manusia. Amal itu kelihatan sederhana, tapi ketika dia lakukan itu karena iman, dia lakukan itu karena Allah Ta'ala memudahkannya masuk ke dalam surganya. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni usra." Sesungguhnya aku ini adalah seseorang yang suka kumat dengan penyakit ayan. Dalam keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, ayannya ini suka ditimpali dengan kesurupan. Maka kemudian dia meminta kepada Rasulullah, "Fadullah li ayyubri'ani." Mohon wahai Rasul, doakan aku agar Allah menyembuhkan diriku. Rasulullah SAW mengenal betul wanita ini. Wanita ini bernama Ummu Zufar Al-Habasyiyah. Cerita ini diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada muridnya Atha bin Robah demi menghibur muridnya. Ada seorang ulama besar namanya Atha bin Robah. Kulitnya hitam, rambutnya seperti brokoli, diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiarul A'lam An-Nubalanya. Secara fisik, secara strata sosial dia rendah menurut sebagian orang. Tetapi ketakwaannya kepada Allah membuat Atha bin Abbas suka padanya. Maka dia diceritakan cerita yang memberikan motivasi pada dirinya, cerita tentang Ummu Zufar tadi datang kepada Rasulullah mengadukan penyakit ayan yang dia derita, meminta kepada Rasul agar dia disembuhkan. Maka Rasul yang mengenal Ummu Zufar ini memberikan pilihan kepada Ummu Zufar, in syi'ti sobarti falakil jannah. Kalau kamu mau, kamu pilih sabar, maka kamu akan dapat surganya Allah Ta'ala. Wa in syi'ti da'autu lak. Kalau kamu mau, aku akan mendoakan
dirimu sampai kamu disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti Rasulullah SAW tidak mendoakan dirinya, tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada dirinya satu pilihan. Hamba dalam menuju Allah Ta'ala memiliki banyak pilihan, ya, maka pilihlah pilihan yang ideal. Maka Rasulullah memberikan pilihan ideal antara dia sabar atau dia didoakan Rasulullah untuk sembuh. Maka coba pilihan apa yang diambil? Bal sabartu ya Rasulullah, aku memilih sabar saja wahai Rasulullah. Walakinni atakasyaf, cuma saat kumat auratku tersingkap. Maka Rasulullah SAW, karena ini adalah permintaan yang darurat, tidak mungkin kecuali permintaan ini dikabulkan Rasulullah SAW, maka dia meminta agar auratnya saat kumat itu tetap ditutup oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian Rasulullah mendoakan agar auratnya tetap ditutup oleh Allah saat dia kumat. Atha bin Rabah yang diceritakan oleh Abdul bin Abbas menjadi saksi atas wanita ini. Ternyata wanita ini setelah datang kepada Rasulullah SAW, kumatnya jauh lebih banyak, dan dia tetap bersabar dalam keadaan itu. Sampai pada ujungnya, ketika dia melaksanakan umrah, dia tawaf, dia kumat. Maka Allah menjaga kehormatannya saat dia kumat. Dia mendekat ke dinding Ka'bah dan dia terlilit oleh satir Ka'bah. Sampai kemudian dia meninggal dalam keadaan itu. Dan dia menjadi wanita ahli jannah. Barakallahu fikum, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Melalui amal tadi, dalam satu riwayat juga diceritakan. Ini ada dalam kitab Sahih Targhib dan Tarhib. Ada seorang rahib ahli ibadah dari Bani Israel yang dia beribadah di sebuah masjid atau sauma'ah. Dulu belum disebut namanya masjid, tapi sauma'ah, tempat ibadahnya. Sittina sanah, selama 60 tahun. Maka kemudian Allah mengujinya, faja'atuhum ra'atun. Maka saat dalam kondisi dia beribadah, datang seorang wanita masuk ke tempat ibadahnya. Apa yang terjadi? Fawaqa'a 'alaiha. Maka laki-laki itu jatuh pada wanita tersebut, wazana biha, dan dia berzinah dengan wanita tersebut selama berapa? Sittata ayyamin walailin, selama 6 malam, 6 hari 6 malam. Barakallahu fikum. Kemudian dia ingat kepada Allah, menyesal betul atas perbuatannya. Maka dia kemudian pergi berlari, meninggalkan wanita tersebut dan tempat ibadahnya. Dia mencari tempat ibadah yang lain. Wala yat'amu thalathata ayyam. Di tempat ibadah tersebut, karena ingatnya kepada Allah dan penyesalannya tadi, dia tidak makan selama 3 hari. Sampai kemudian dia kelaparan. Dia hanya beribadah kepada Allah selama 3 hari sampai dia kelaparan. Fa'ata biroghifin. Maka kemudian dia mendapatkan sepotong roti. Maka ketika dia ingin menyantap sepotong roti tadi, bahwa jada, maka dia dapatkan seorang an yaminihi, di sisi kanannya itu kelaparan dan di sisi kirinya kelaparan. Ya, fanasofah. Maka kemudian roti itu dia paruh menjadi 2. Sepotong diberikan kepada di sebelah kanan, sepotong diberikan kepada orang di sebelah kirinya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka faja'ahu malakul maut, datang kepadanya malaikat pencabut nyawa. Sampai kemudian ketika dia meninggal dunia, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk menimbang ibadahnya selama 60 tahun dengan zinanya selama 6 hari
6 malam dengan wanita tersebut. Farajahat, maka zinanya itu lebih berat daripada apa? Ibadah selama 60 tahun. Sampai kemudian dia mengatakan halamtu, hancur diriku, celaka diriku. Tayyib, maka ketika dia mengatakan itu, Allah perintahkan timbang perbuatan zinanya selama 6 hari 6 malam tadi dengan penyesalannya dan dengan apa? Sepotong roti yang dia paruh menjadi 2 diberikan kepada apa? 2 orang yatim, 2 orang yang kelaparan tadi di sisi kanannya dan di sisi kirinya. Farajaha biha. Maka amal tersebut ternyata lebih berat daripada zinanya sampai Allah mengampuninya dan dia kemudian masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba tersebut. Nah, ini riwayat ya, disahihkan oleh banyak para ulama dan bisa dijadikan apa? Dijadikan hujjah. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, begitu luas rahmat Allah Ta'ala kepada apa? Kepada hambanya di dalam memasukkan hambanya ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Dalam sabda Rasulullah SAW, jangan pernah meremehkan sedikit pun amal soleh. Walau antalqau akhaka biwajhin talqin. Meskipun sekedar kamu bertemu dengan saudaramu, kemudian kamu tampakkan dengan wajah ceria, wajah senang, apalagi kemudian dibumbui dengan sapaan, dengan salam, maka ketika seseorang melazimi perbuatan tersebut, dia lakukan tulus karena Allah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zalzalah, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal sekecil darah kebaikan, maka Allah Ta'ala pasti melihatnya. Allah Ta'ala tidak pernah tidur dari amalan seseorang sekecil apapun. Bisa jadi amal yang kelihatan kecil bagi sebagian orang, dia lakukan tulus, jujur karena Allah Ta'ala, maka amal tersebut dibeli kontan oleh Allah, sehingga amal itu bernilai besar di sisi Allah, dibeli kontan oleh Allah Ta'ala dan bernilai surga. Kebalikan daripada itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun keburukan tersebut, maka Allah pasti melihatnya. Maka jangan pernah meremehkan keburukan sekecil apapun. Karena kita tidak pernah tahu amal apa yang menjegal kita dalam menuju surganya Allah Ta'ala, sehingga kemudian seorang harus melewati nerakanya Allah. Nabi pernah jalan melewati 2 kuburan. Maka tiba-tiba Nabi berhenti. Sahabat bertanya, "Apa yang membuat Anda terhenti, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menyampaikan, 2 penghuni kubur ini innahuma la yu'adzaban. 2 penghuni kubur ini diadab oleh Allah Ta'ala. Nah, ini secara akidah menunjukkan bahwa adab kubur itu ada. Karena memang Nabi SAW pernah menceritakan bahwa Nabi pernah diajak oleh 2 malaikat dalam satu mimpi menyaksikan kondisi orang-orang yang diadab di kuburnya. Nabi melihat ada seorang yang dalam posisi tidur muttaji'un ala syiqqih, tidur miring, di dekat kepalanya ada sosok yang besar membawa batu yang besar, kemudian fayadlahu ra'sahu fayatadahdahuna, batu itu memecah kepalanya sampai terpecah berkeping-keping, kemudian kepala itu yang terpecah berkeping-keping kembali seperti semula. Kemudian batu itu dijatuhkan lagi dan pecah terkeping-keping, dan begitu seterusnya.
Sampai Nabi mengatakan kepada dua malaikat yang bawanya, subhanallah, mahadhan, subhanallah, wahai dua malaikat, ada apa ini? Kenapa orang itu sampai diadab seperti itu? Hadisnya panjang sekali. Di ujungnya, ini adalah riwayat Imam Bukhari, Nabi mendapatkan keterangan orang itu adalah orang yang ya'khudul Qur'ana fayarfuduh. Orang yang mengambil Quran, orang mendapatkan kenikmatan, dia bisa baca Quran, dia tahu tentang Al-Quran, faham tentang Al-Quran, tapi hatinya menolak Quran. Maksudnya apa? Amalnya jauh dari nilai-nilai Quran. Dan dalam riwayat lain ada keterangan wa yanamu anis shalawatil maktubah. Dia menidurkan diri saat ada sholat 5 waktu. Orang paham Quran, tapi ada panggilan azan, dia dengar, maka dia kerutkan selimutnya untuk tidak mau mengerjakan sholat. Diadab dengan azab demikian. Ada yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam posisi tidur, terlentang, kemudian dimasukkan besi yang ujungnya tajam, bengkok, ke 3 lubang ke matanya, fayusarsir hatta syidqah, merobek hingga belakang, ke hidungnya merobek hingga ke belakang, ke mulutnya merobek hingga ke belakang. Rasul bertanya, subhanallah mahadhan, subhanallah malaikat, ada apa dengan dia? Maka Rasul SAW memberikan keterangan bahwa maka malaikat memberikan keterangan pada Rasulullah bahwa orang itu adalah orang yang dia keluar dari rumahnya, fayadibul kadibata hatta tablughal afaq, menyebar kedustaan hingga kedustaannya menutupi ufuk. Hati-hati dari hoax, ya. Akibatnya demikian, ya, dari kedustaan. Kata Ibnu Hubairah, itu adalah kondisi penghuni kubur yang diadab oleh Allah. Maka adab kubur itu pasti. Makanya dalam riwayat tadi, Nabi melewati kuburan, kemudian beliau berhenti sampai ditanya sahabat, wahai Rasul, apa yang buat Anda terhenti? 2 penghuni kubur ini sedang diadab oleh Allah Ta'ala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya diadab oleh Allah itu bukan karena sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang dianggap oleh sebagian orang sederhana. Yang pertama, kana la yastanzihu min bauli, wa fi riwayatin la yastatiru min bauli. Satu penghuni kubur ini diadab karena dia ketika buang air kecil dia tidak istinja. Sebagian ulama memberikan keterangan dia tidak terlalu perhatian dengan urusan najis saat dia buang air kecil. Makanya para ulama dalam pembahasan thaharah ketat perhatian tentang urusan apa? Najis. Ya. Cipratan-cipratannya bagaimana? Apalagi yang dia tidak apa? Istinja. Apalagi yang tidak istinja. Makanya ya, anak-anak kecil yang buang air kecil ya, itu sudah diajari. Anak kecil itu sudah diajari tentang urusan toilet. Kapan? Ketika usia 7 tahun dia harus sudah paham. Sebelum usia 7 tahun dia sudah di-training mengenai pemahaman ya, dari sisi akliyahnya itu diajarkan bagaimana hukum fikihnya itu di usia 7 tahun. Itulah yang dijelaskan oleh seorang ulama Syafi'i dari Indonesia namanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasifatus Syajah yang mensyarah kitab Safinatun Najah. Barakallahu fikum. Dan kita banyak menyaksikan anak-anak kecil buang air kecil sembarangan, kemudian dia tidak istinja. Dalam riwayat ada tambahan keterangan la yastatiru min bauli, buang air kecil tapi dia tidak menutup. Nabi itu kalau buang air kecil, buang hajat di tanah yang lapang, di padang pasir, maka beliau akan pergi ke tempat yang jauh dari pandangan mata manusia dan memerintahkan sahabat untuk mengawal. Tapi kalau tidak dalam
posisi tempat yang lapang, maka beliau akan buang air kecil di balik tembok. Ya, maka ketika buang air kecil, makanya banyak di masjid itu, ya, tempat buang air kecil itu kadang harus orang sadar menutup enggak, ya, antara kondisi dengan yang di sampingnya. Karena aurat itu tetap diperintahkan untuk apa? Ditutup. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, penghuni kubur tadi diadab karena apa? Karena namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Ya, karena adu domba. Tapi barakallahu fikum, maka jangan pernah meremehkan amal kebaikan sedikit pun, meskipun amal tersebut dipandang oleh sebagian orang kelihatan remeh, karena bisa jadi amal tersebut adalah amal yang memuluskan kita masuk ke dalam jannahnya Allah Ta'ala. Sebaliknya, jangan meremehkan amal keburukan sedikit pun, karena bisa jadi amal keburukan tersebut amal yang menjegal kita menuju jannahnya Allah dan kita masuk dalam neraka. Ibnu Rajab punya kitab judulnya Yatba'ul Mayyita Thalath. Seorang mayit itu diikuti oleh 3 hal dari amal perbuatannya. Di jilid yang kedua, sekitar halaman 240-an, beliau menyebutkan tentang sebuah riwayat. Ada seorang wanita, dakhalat imra'atun ala Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang wanita masuk menemui ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qad syullat yaduha, yang salah satu tangannya lumpuh. Wanita ini kemudian mengatakan kepada Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, ibunda Aisyah. Dia katakan, ya Ummul Mukminin, wahai ibundanya orang-orang yang beriman, sesungguhnya tanganku fil barihati tadi malam sahihah, kanat yadi fil barihati sahihatan, tadi malam tanganku itu masih sehat. Fa asbahat sullat, ya, fi apa? Fa asbahat sullat, ya. Kemudian di pagi harinya tiba-tiba tanganku lumpuh. Maka Ibnu Aisyah bertanya, kenapa bisa lumpuh? Maka kemudian dia menceritakan, kana li abawani musiran, aku memiliki kedua orang tua yang lapang dalam hartanya. Bapakku, ayahku adalah seorang yang dia yu'ti zakat, menunaikan zakat, wa yukrim dhaif, memuliakan tamu, ya, wa yu'ti sa'il, dan suka memberi kepada orang siapa yang memintanya. Wa kana la yahtiru minal amali syai'an, dia tidak meremehkan kemakrufan, kebaikan sedikit pun, illa amilah, kecuali dia akan mengerjakannya. Ini ayahnya. Kemudian famata, ayahnya meninggal dunia. Kemudian disusul oleh ibunya 2 bulan berikutnya. Maka wanita ini ketika dia tidur bermimpi ketemu dengan ayahnya. Maka dia melihat ayahnya, wa alaihi taubani asfaran, ayahnya mengenakan baju yang indah berwarna kuning. Wa baina yadayhi nahrul jarin, di depannya ada sungai yang mengalir, dan dia menikmati sungai tersebut. Barakallahu fikum. Maka kemudian anaknya bertanya, ya abadi, wahai ayahanda, ma hadza, apa ini? Maka kemudian ayahnya mengatakan, ya binti, wahai anakku, innahu man ya'mal khairan yarah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang melakukan kebaikan sedikit pun kecuali Allah pasti apa?
melihatnya. Wa hadza a'tanihillah, dan inilah karunia yang Allah berikan kepadaku. Kemudian anaknya bertanya, "Aina ummi?" Di mana ibu? Maka ayah bertanya, "Ibumu sudah meninggal?" Maka kata anaknya, "Na'am, iya." Maka kemudian ayah mengatakan, "Hayhat mudilat anda." Aduhai, ibumu tidak bersamaku, dia jauh, dia berbelok dariku. Ya, fadlub hadza tashimal, carilah ibumu di sisi sebelah kiri sana. Maka dia mencari ibunya di sebelah kiri, maka dia dapati ibunya wa 'alaiha, ibunya dalam keadaan tidak mengenakan baju kecuali sehelai kain yang dikenakan di bagian bawah. Wa biyadiha, di tangannya syuhaimah, gajih. Kemudian ibunya ini berteriak-teriak, wal hafa wa atsha, tolong aku sangat kehausan. Maka ketika dia kehausan, ibunya dapatkan gajih ini dipijit-pijit tangannya sampai kemudian keluar minyak, falahisatha, dia kemudian menjilati tangannya tersebut. Maka kemudian anaknya heran, padahal di hadapan ibunya ini ada apa? Nahrun jarin, sungai yang mengalir. Maka anaknya bertanya, "Wahai ibu, baina yadaiki, di depanmu itu ada sungai mengalir. Kenapa kamu tidak mengambil air dari sungai tersebut?" Maka kemudian ibunya mengatakan, "Sesungguhnya aku dibuat sulit untuk bisa menggayung air dari sungai tersebut." Maka kemudian anaknya mengatakan, "Maukah aku ambilkan untukmu ibu? Afala asqiki biha?" Maka ibunya mengatakan, qalat na'am, iya. Maka kemudian anaknya mengambilkan, maka ada suara yang memanggil, barang siapa yang memberi wanita tersebut, memberi minum wanita tersebut, maka tangannya akan lumpuh. Maka fasyullat yaminu, maka yaminuha, maka satu tangan kanannya tadi lumpuh setelah memberikan minum ibunya tadi. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, "Lalu bagaimana dengan apa? Kain, sehelai kain yang dikenakan oleh ibunda?" Maka kemudian anak ini bercerita, "Sesungguhnya aku tidak pernah melihat ibuku melakukan kebaikan sedikit pun, kecuali di suatu saat ayahku menyembelih seekor sapi. Kemudian datang seorang yang meminta, maka ibuku mengambil syuhaim, mengambil alman fi syuhaim, mengambil sepotong tulang yang isinya cuma tinggal apa? Gajihnya yang diberikan kepada siapa? Orang yang meminta tadi. Dari barakallahu fikum. Dan ibuku tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, kecuali suatu ketika datang seorang yang meminta bantuan darinya, maka fa'amidat ilaiha fa'alqadat kharqatan, maka dia mengambil sehelai kain yang baju yang diambil adalah baju yang tidak layak, cuma sehelai kain, sepotong kain. Sebenarnya mengatakan khirqa itu lam, kain sebesar kain lam, diberikan kepada orang yang minta tadi. Maka kemudian Ibunda Aisyah bertakbir, Allahu Akbar, laqad sadaqallah wa balagha Rasulullah, Allahu Akbar, sungguh maha benar Allah dan Rasulullah SAW telah menyampaikan, "Man ya'mal khairan, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Tidak ada orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut, kecuali Allah pasti melihatnya, dan tidak ada orang yang berbuat keburukan sekecil apapun keburukan tersebut, kecuali Allah pasti melihatnya. Maka jemaah sekalian
sini para ulama mengingatkan pintu harapan untuk mendapatkan surga Allah Ta'ala, maka salah satunya adalah dengan kepandaian seseorang melihat setiap peluang amal dengan kapasitas yang dia miliki. Jangan pernah dia sia-siakan, ya, jangan pernah dia sia-siakan, karena bisa jadi amal tersebut yang memudahkannya masuk ke dalam surganya Allah. Saya tutup dengan mengulang cerita tentang Ummah yang masuk surganya Allah bukan karena dia seorang wanita yang ahli sedekah, bukan seorang wanita yang pengajar, ustazah. Dia masuk surga karena tangan kanannya itu rajin mengambil gagang sapu, membersihkan masjid. Mau saudara kenapa dia tidak punya? Mau mengajar dia tidak punya kelebihan dalam urusan itu, tapi dia tak pernah putus asa. Dia cari apa yang saya mampu, dan dia konsisten dengan itu. Maka dia membersihkan apa? Masjid, sehingga dia kemudian masuk jannahnya Allah dengan amal tersebut. Maka jangan meremehkan amal sekecil apapun. Amal tersebut bisa jadi amal itu menjadi peluang kita masuk ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla. Ini yang dapat saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli jannatika al-firdausil a'la. Allahumma a'idna min adzabil qabri wa min adzabil nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba dhurriyyatina minan nar. Allahumma sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان